Swastiastu, Jero Gede. Swastiastu, inggih Rajang wonten api niki jero mangku rawuh niki. Inggih nawak tidiang Jero Gede. Nggih. Sepengrawuh tidiang niki wonten tiyos. Nah wonten jagi take nang tidiang meniki manjang ring Jero Gede. Nggih, durus. Nah nenten tiyos niki mantuk kering ini tumpek landep puniki Jero Gede. Inggih. Nah niki jagi tunah sang tidiang lan api makna tumpek landep punika. Nah nika Nggih. kanggo tidiang galang padang asa punika Jero Gede. Nggih. Napi makna tumpak landep punika teh kita. Nggih. Nggih, sedurung titiang selaku artine Riki menekadi Jero Gede teh kan. Nggih. Parab jakti je Jero Gede nanging titiang namat kelintang. Nggih, Kang Yang duwening sarang sesuai dengan kemampuan tiang nggih. Nggih. Nggih, sedurungnya ampura dumun titiang santukan namat bahasa Bali halus punapian tiang malih kebang tiang nika nggih Kang Yang gado-gado kete nggih. Nggih. Niki ini petakian jero mangku masalah makna daripada tumpak landap sanes sampun koloktah tengedan. Nggih. Nah niki cawis tiang melejebos niki sesuai dengan pemahaman tiang juga sudut pandangan tiang. Boyo titiang mempertentangkan semeton sane tiosan. Nanging niki sesuai dengan pemahaman tiang santukan jero mangku mengkekalih niki rauh tangkil meriki minokadir yang ngajang titiang pun api kewentan titiang sido antuk titiang boleh jebos nyawis Kang Yang duwening sareng nggih Nggih. Sareng-sareng. nggih nggih napi makna daripada tumpak landap. Nah makin tiang buat contoh dulu nggih kita lihat di kalangan masyarakat dumun iko kan koloktah ngotonang besi tengedan. Menawi niki maknanya disebut dengan landap itu disebut dengan tajam tengedan iko kan. Ya. Iko tenuntan tio senjata besi wawinan sane berpituah tengedan ya. Iko patut becik niko. Nanging kalau titiang kaji di sini sesuai dengan pemahaman tiang, olah pikiran tiang, mapan niki sedurung titiang artinya membuat ataupun menjalankan atau melaksanakan ritualnya disebut dengan upokaro. Nah, yang disebut dengan upokaro kita di sini adalah koloktah disebut dengan sesaji ataupun yadnya. Tengedan. Nah, tiang pikirkan dan mari kita sama-sama berpikir juga. Mengkaji iadnya itu adalah puji syukur, mengucapkan puji syukur kepada Ido Sang Yang Widi kan begitu. Nah kepada Ido Sang Yang Widi Wase yang kita rayakan setiap rahino ataupun hari-hari tertentu ya yang sakral. Nah begitu ya. Berarti iadnya itu buat siapa? Kepada Ido Sang Yang Widi Wase kita mengucapkan puji syukur. Ya, makna daripada ayatnya itu adalah sarana. Kan kendan yang dumun, kan jangan langsung pertembak yang sekali puniko. Napi artian kene, kan? Nggih, patut. Mangdo paham dumun dikit-dikit. Arti daripada kita merayakan hari raya terpenting yang kita sakralkan ataupun pingit, jelas untuk beliau yaitu Ido Sang Yang Widi Wase sebagai manifestasi yang menepati di segala penjuru arah, yang mana di sini salah satunya dirayakan pada hari tumpak landap. Nah itu jadi kalau tiang makna dari tumpak landap ya tiang artikan di sini tajam ketajaman memang pisau ataupun keris-keris yang berpetuah kan itu memang itu hubungannya dengan besi. Tapi di sini mari kita kaji seksama biar ada hubungannya, kita aturkan semua puji syukur kepada Ido Sang Yang Widi. Kan? Apakah kita mengucapkan puji syukur secara keris itu kan tidak. Ataupun kita merayakan untuk mantanin keris ataupun mantanin senjata tajam gitu, ataupun besi-besi. Nah kita pakai logika. Sedangkan itu bakti itu ataupun niatnya itu adalah terbentuk dari sastra suci juga, yang artinya prasarana untuk menyampaikan isi hati berkomunikasi kepada beliau. Nah di sini kita aturkan untuk niatnya itu besi-besian. Nah nyambung nggak? Masa segitu sakralnya kita pada saat itu hanya untuk membantan besi. Nah di sini jelas yang menciptakan. Nah
Ya, Nggih. satu bidangnya di sini ada disebut dengan Indo Sang Hyang Widi Wasa dengan manifestasinya yang menguasai di segala penjuru roh ataupun dari segala benda itu sendiri. Nggih. Kembali lagi dengan makna itu adalah bebesian pada saat itu. Nggih. Ya, Iya. bebesian itu yang tiang artikan di sini adalah ya, yang tiang artikan di sini adalah tumpak landap itu sendiri adalah mantenin bebesian kan begitu. Iya, Tapi di betul. sini Kang Kaji kembali maaf nih kita yang ulang-ulang agar di sini jelas. Nggih. Saya tegaskan, mari berpikir yang baik ya. Nah, tapi tiang artikan beda. Kembali lagi saya tegaskan agar nyambung kita bakti kita kepada Ido Sang Hyang Widi Wasa atau yadnya kita. Nah, besi kan begitu. Nggih. Tiang rasakan di sini besi adalah otot kawat balung besi. Nggih. Di sini kenapa? Ketika Ido Sang Hyang Widi Wasa menepati arah utara sebagai manifestasi, ya disebut Sang Hyang Sri Betara Wisnu. Gitu Nggih. disebut Dewa Taksu Agung menyatu dalam tubuh manusia adalah pada tulang dan sumsum ataupun disebut dengan ampru ataupun empedu, disebut beliau Sang Hyang Catursana Iratu Nyoman Sakti Pengadangan. Nggih. Yang pelinggihnya adalah tiada lain ring tengah tah batas pekarangan ring timur. Batas pekarangan di timur menghadap ke barat yang kalau tah disebut pelinggih Surya. Nah, gitu, Nggih. Beliau menyatu dalam tubuh kita adalah menyatu dalam tulang dan sumsum dan ampru ataupun empedu. Nah, di sini kita artikan tulang dan sumsum itu adanya yang kalau tah otot kawat balung besi. Nggih. Sampun sering punika Jero Gede nek bos urat kawat balung besi Nah, punika. niko mandau kena maknanya. Nggih. Beliaulah yang menguasai sekancaning balung bebesian. Nggih. Nggih. Nah, maka dari itu pada hari tumpak landap itu kita mengaturkan bakti kita sesuai dengan sarana kita yang disebut dengan yadnya korban suci tulus ikhlas kepada Ido Sang Hyang Widi Wasa sebagai manifestasi menepati arah utara sebagai Betara Wisnu dalam catur sana disebut dengan Iratu Nyoman Sakti Pengadangan atau Dewa Taksu Pergino yang koloktah disebut Surya. Beliaulah yang katur. Nggih. Nggih, dengan yadnya selengkapnya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, coba logika memang di kalangan masyarakat luas tiang tidak menyalahkan. Maaf sama sekali tiang tidak menyalahkan. Tiang nentan purun dan semetuan makosami. Tetapi tiang mengajak untuk berpikir yang baik dalam agama. Nggih, setiap hari raya yang sakral kita sucikan, kita rayakan bersama-sama dengan prasarana sesaji ataupun disebut dengan yadnya yang tulus ikhlas dengan suci. Nah, jelas itu adalah prasarana untuk menyampaikan sesuatu kepada beliau ataupun berkomunikasi atau mengucapkan puji syukur kepada Tuhan itu sendiri. Dalam penyebutan agama Hindu adalah Ido Sang Hyang Widi Wasa. Nah, makanya di sini perlu kita tahu wujud daripada bakti kita kepada beliau, kepada siapa kita aturkan Ido Sang Hyang Widi Wasa dengan manifestasinya menyatu kepada apa dan tujuannya apa. Dan itu perlu kita ketahui. Maaf yang buka sedikit, mari kita berpikir bersama-sama seperti yang terangkan tadi. Tujuan daripada yadnya semua mengucapkan puji syukur kepada Ido sesuai dengan hari raya itu sendiri. Nah, maka di sini ketika kita baktikan di Banten kita ataupun sesaji kita ataupun yadnya kita yang suci itu, kepada motor, antem motor balu. Nah, logika dia nak menyalahkan, tapi perlu kita berpikir. Memang itu besi, tetapi ketika yang namanya sesaji ataupun yadnya yang suci itu pastilah identik dengan kepura ataupun kepelinggih sudah identik berhubungan pasti dengan Tuhan. Tetapi ketika yadnya itu kita bawa ke motor, coba pikirkan baik-baik. Ketika sepeda motor itu diisi bajro ataupun kita ayapkan gitu, apakah itu pelinggih? Ya, kalau kita nyangke pelinggih manusia, tegaan kencit, tengetan. Itu besi polos.
Ketika kita buat pelinggih, bagaimana ido nak lingsir sang ido yang pandito, yang brahmano, bahkan do yang pemangku, mengubah suatu batu ataupun bentuk sosok pelinggih itu menjadi suci nirmalo, hingga itu layak ditempati. Nap kalau ido nyumyo tedun maring sunane wiyadnya no melinggih ring pelinggih yang suci nirmalo nike antuk dasar pedagingan, orti, ulap-ulap, bahkan di prasito, bahkan di plas-pas. Makanya disebut itulah pelinggih, linggo-linggih ido sang yang widewasa. Nah kalau ido tedun maring sunane wiyadnya no katuran baktin irago. Dengan iadnya tersebut tadi di atas. Maka dari itu kita baktikan motor yang dibuatkan oleh manusia itu sendiri yang tanpa tadi saya bilang pedagingan, dasar, apalagi ulap-ulap, orti, dan disucikan seperti itu. Nah, yang kasih tahu Pak Mangku berdua, layakkah itu? Pikirkan baik-baik. Kita wajib belajar dengan cerdas. Napi. Ampuro di tiang jero gede. Nah, tahu sampun kaudar indik sesaji niki dikalanen tumpok landep puniki. Tuaning sane sampun memargi nah di tiang nambet kelintang. Nah niki indik sesaji upo karo niki kadur ring mobil, ring motor, genten sane sampun. Kemau ampuro sane mungkin dunasang titiang mungkin ring jero gede. Nari kalanen di tiang aturang upo karo indik tumpok landep puniko dijo patutnya tidang ngadu orang upo karo puniko niko mungkin tunaseng tidang majang ring jero gede. Nah niko kan wawu sampun ya. Nah mungkin mendurung tetas mungkin puniki ring tumpak landap niko kado ring dewo taksu pergino ataupun disebut dengan Ratu Nyoman Sakti Pengadangan atau disebut dengan Sangyang Siworiko. Ido Batara Wisnu Sangyang Sri menyatu dalam tubuh adalah pada ampru ataupun empedu tulang dan sumsum. Maka ane ring tumpak landap niko katur atinido apan bebesian niko tulang dan sumsum, otot kawat balung besi. Ido sana katur pantas untuk kita baktikan niatnya kita yang suci itu kepada Tuhan itu sendiri sebagai manifestasi ketika beliau menepati arah utara. Dan beliau berfungsi menerima setiap kematian manusia, makanya disebut dengan Sangyang Siworiko. Karena akeh niko setiap irago Hindu Bali ngusang nak alang nak mati di ajang ido. Niko ampun dari tiang niko ten tiang artine bukan tiang menyalahkan, pantaskah ketika motor itu yang dibuat oleh manusia habis kita baktikan itu bawa ke bingkil atau ngandeng kangkung, bahkan istilahnya angon ane jorok-jorok, jangan kita salah paham. Harus kita mengerti. Ataupun tiuk yang kita pakai nanti kita sucikan habis itu ngetap pasang celeng terus misi celeng. Pikirkan baik-baik. Ketika yang suci berarti perwujudan itu pastilah untuk kesucian. Dadosnya kalau tapi jangan dicampur adukan kesucian itu ataupun nis dengan sekalo. Memang erat kaitannya. Ampuro niki jero gede niki mangga tatas niki terus tambat titan niki kelintang niki jero gede nah sampun ya wau ke darang niki jero gede. Genten niki nah mangga niki manut napitan nanti genten dadosnya sekali dia nah dia niki nak nyekale sampun ngerosang niki nunasar jero gede niki nah niki patah niki genten tiang galer niki ampuro keuleman tiang niki menene ayap tiang niki genten. Oh genten nah makin ampunnya tiang niki nah kerasa kan raga niki genten dadosnya yang pemargi sekali niki kan wonten niki ngaturang suksema tang genten ucapan terima kasih tang ritat kala rahina puniki ring tumpak ladap kan selalu hari raya itu mengucapkan puji syukur tang genten. Apakah kita mengucapkan puji syukur kena kepada motor itu? Kalau itu kita ucapkan puji syukur, apakah itu pelinggih? Memang tegakkan raga. Nggih patut. Bila mangku sekarang untuk berpikir itu. Kenten, nggih suksema niki jero gede dadosnya tidak niki iwang dadosnya niki kenten. Tiang iwang kan ten-ten iwang. Mari kita berpikir. Boleh tradisi itu dari kuno boleh kita lakukan, tapi perlu kita istilahnya menyempurnakan. Maka seringkali yang bilang umur ataupun usia
bukan satu keputusan ataupun faktor yang namanya kecerdasan atau kebenaran itu tidak bisa dibatasi oleh umur. Nggih, alon-alon kemargi nggih. Nggih. Nggih, punika kemanten. Jok ampun ya niki kan dasar niki semeton dia itu mangku kan jenar ya sampun niki. Biar mengandung arti dan maknanya itu biar ngena. Nggih, Setiap hari raya seperti yang bilang tadi, kita mengucap puji syukur yang benarnya itu ya kepada Ido Sang Hyang Widi Waso sebagai manifestasi. Nanti saya ungkapkan lagi sedikit, ketika kita sudah bakti kepada beliau, biar ke montornya gede-gede tetap nyerahayu. Mentan rago bakti biar montor tatapin pang siomolas otak dan benah pasti rago minum sudah rago minum apa montor teh jungkling lagi jam bisa. Nggih, waduh niki jero gede. Nggih, nanti kuasa. Durus. Suk semua niki Ampun niki. Aduh niki sampun niki jok sampun niki don kepice niki. Ampun Nah, ieu malih dia niki tuna sampun jenar niki ndek pemargi. Iya sekali tiang sekali punika. Nggih, suk semua niki sampun niki jero gede ampun kenten. Nah, ampuragung niki kita ngomong sampun niki. Nggih, terus Om Santi Om Santi Santi Om.